Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok yang beranggotakan Harti Puspayunita sebagai humas, Aspri Anggi Lutfia sebagai host, Galuh Ajeng Anggraini sebagai penulis naskah dan voice over, Ismi Nuzulia sebagai editor video, dan Roya Nangim sebagai host. Baiklah, di Alumni Talk ini akan ada bincang-bincang dengan narasumber kami yang tentunya punya cerita menarik seputar karirnya sebagai seorang presenter. Karina Septiani Marzuni merupakan alumni Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia angkatan 2016 yang mempunyai banyak prestasi dan pengalaman yang menarik. Saat ini, beliau bekerja sebagai sosial media spesialis di Widya Edutech. Di usianya yang masih muda, beliau memiliki banyak pengalaman kerja di berbagai instansi. Salah satunya menjadi presenter sosialika di TVRI pada tahun 2018. Tujuan dari Alumni Talk ini sendiri untuk mengetahui apa aja sih persiapan yang diperlukan untuk pencapaian karir setelah kuliah nanti. Langsung aja yuk kita simak ceritanya. Kita mau tanya-tanya nih, mau minta Mbak Karina buat berbagi cerita dulu pengalamannya jadi presenter di pas kuliah itu seperti apa? Aku waktu jadi kerja nyambi presenter itu waktu aku kuliah semester 5, kuliah semester 4 sampai 5. Nah, itu tuh awalnya aku jadi presenter adalah aku diundang dulu di salah satu program TV sebagai narasumber. Kemudian setelah itu kan kita ada break tuh, setelah ada tag programnya kita ada break. Nah, di sela-sela break itu produser acara ini ngobrol sama aku karena dia memang acara ini tuh acara anak muda banget dan pada waktu itu memang transisi ke presenter baru dan produsernya juga lagi nyari presenter gitu. Nah, waktu itu pas break itu kita kan ngobrol-ngobrol aja kan, terus dia kayak nanyain aku kegiatan aku apa ya, aku jawab dong kegiatan aku tuh waktu itu aku diundang karena aku punya project sama teman-teman aku. Nah aku jawab aku punya project itu, terus ditanya kegiatan selain itu apa, lah aku jawab nggak ada sih, kuliah doang. Nah habis itu aku ditawarin deh buat join di situ di program itu jadi presenternya. Dan karena kebetulan aku memang dari kecil pengen banget jadi news anchor, karena nggak kesampaian jadi news anchor, akhirnya aku terima tawaran untuk jadi presenter. Karena menurut aku itu sama aja sih, kayak di depan layar juga, ngobrol juga, melatih public speaking juga kan. Nah, akhirnya aku terima deh kerjaan itu untuk jadi presenter di program acara TV itu sih. Kalau berdasarkan pengalaman Mbak Karina selama jadi presenter itu, ada nggak sih kayak kemampuan khusus yang mungkin harus dimiliki untuk menjadi presenter? Oke, kalau untuk jadi presenter sebenarnya yang paling penting banget itu adalah wawasan. Nah, jadi sebagai seorang presenter itu kita dituntut untuk berpikir yang luas gitu loh. Jadi ketika kita mampu berpikir yang luas, ketika kita mampu punya banyak wawasan, kita juga mampu membawakan acara dengan baik. Jadi misalnya nih dalam sebuah acara, kita dituntut untuk membawakan topik A misalnya. Nah, kita tuh harus ngerti topik ini gimana. Jadi, kita jangan sampai malu-maluin ke narasumber kita misalnya. Jadi, masa narasumber kita udah tahu bla 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 segala macam, sementara kita nggak tahu kan ini dia ngomongin apa sih. Nah, jadi yang paling penting itu adalah pertama wawasan. Jadi, kita harus tahu sering-sering baca buku sih sebenarnya. Jadi, kalau misalnya kita nih anak komunikasi, kalau dibilang anak komunikasi ini kan belajar banyak banget kan. Kita belajar general banget, umum banget. Kita nggak punya sesuatu yang khusus di situ yang kita tahu. Beda sama misalnya anak HI, mereka belajar politik misalnya, mereka bisa ketika membawakan acara politik, mereka bisa lebih paham daripada anak komunikasi. Nah, untuk menjawab tantangan itu, kita harus punya wawasan lebih yang membaca lah, mencari tahu tentang hal-hal lain di luar bidang yang kita geluti sekarang, komunikasi gitu. Jadi ketika nanti kita dapat narasumber dari bidang ekonomi atau politik atau semacamnya, kita bisa nyambung sama mereka ngobrolnya. Itu dalam artian kita membawakan program yang talk show ya, yang ngobrol sama orang lain ya. Nah, kalau kita bawain program yang memang sudah disusun, tidak ada narasumber tapi kita sendiri, tetap juga harus, misalnya juga di situ bahasnya topik ekonomi, kita tetap harus paham apa yang kita sampaikan. Jadi kita nggak salah ngomong nantinya. Even kalau kita salah ngomong, kita tahu ngebenerinnya gimana. Terus selama jadi presenter tuh
tugas apa sih yang sebenarnya tuh emang dilakuin sebagai presenter gitu? Kalau tugas orang presenter itu pastinya ngebawain acara itu yang pertama ya, bawain acara. Cuman kalau menurut aku pribadi, tugas seorang presenter itu adalah membuat acara ini hidup. Bagaimana kemudian kita bawain acaranya supaya nggak garing, supaya orang yang melihat juga tertarik untuk mau tahu tentang apa yang kita sampaikan di acara itu. Jadi tugas utama presenter itu adalah ya membuat acara ini senyaman mungkin dan membuat acara ini sebisa mungkin untuk menarik orang banyak, se-have fun mungkin, tapi ini sesuai intinya ya, sesuai segmen acaranya ya. Membuat acara itu menjadi berbobot dan mampu diterima oleh orang banyak. Jadi misal kita membawakan acara ini tuh membawakan topik yang berat banget. Kalau kamu ngedengarnya kayak bosen banget. Nah, gimana caranya kita buat acara ini yang tadi topiknya berat, jadi acaranya have fun buat didengar orang dan pesannya tuh nyampe ke orang itu. Terus kalau misalkan jadi ada seseorang misalkan dia tuh introvert gitu Mbak, terus dia tuh pengen banget jadi presenter, kan menurut Mbak sendiri kan jadi seorang presenter itu kan harus bisa mencarikan suasana gitu ya. Harus pede. Harus pede gitu. Mungkin kayak ada kemampuan khusus atau mungkin cara untuk memotivasi diri supaya bisa lebih pede, terus bisa mencarikan suasana gitu. Oke, sebenarnya aku punya beberapa teman yang dia introvert, tapi dia punya acara sendiri loh. Nah, jadi ketika introvert ini tidak bisa menjadi tolak ukur kamu dalam mengembangkan skillmu. Nah, gitu. Nah, motivasinya adalah percaya sih kamu bisa. Karena ketika kamu percaya sama diri kamu, itu kamu secara tidak langsung membangun kepercayaan diri kamu, membangun rasa pede kamu, membangun mindset positif kalau kamu tuh mampu diterima orang banyak, kamu tuh mampu menjadi yang terbaik. Itu sih sebenarnya kayak jangan membebani diri kamu sama hal-hal yang nggak kamu tahu. Misalnya aku berpikir aku nih introvert, nanti ada nggak ya yang mau sama acaraku, terus mereka seneng nggak ya sama acaraku. Jangan berpikir kayak gitu, karena belum apa-apa aja kita udah membebankan diri kita sama pikiran-pikiran negatif. Apalagi kalau kita udah bawain acaranya, jangan-jangan nanti pas kita bawain acaranya malah kita ngomong tapi malah kita mikir, jadi acaranya jadi blank gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, sebenarnya even dia introvert itu nggak menjadi sebuah hambatan untuk dia menjadi cita-citanya misalnya jadi presenter kayak gitu sih. Kalau pas Mbak jadi presenter itu ada nggak sih tantangan atau hambatan yang Mbak rasakan atau temui gitu? Kalau untuk tantangan, kalau dalam kasus aku kan karena aku masih kuliah waktu itu ya, masih kuliah dan itu semester 4, 5, atau 6, aku lupa, sekitar semester itu lagi padat-padatnya tugas kan, kalian tahu kan gimana rasanya itu tugasnya banyak banget kan. Pertama itu harus membagi waktu antara jam programnya sama kuliahku. Kadang jam programnya diminta jam 9 pagi, sementara ada mata kuliah yang benar-benar penting banget buat aku yang jam segitu juga. Jadi kayak kadang tuh bentrok, gitu ya. Kadang tuh bentrok. Jadi kayak pinter-pinter aku ngambil segmen acara juga, nyesuaiin sama kegiatan aku di kampus. Dan kalau bicara tantangan lainnya adalah sebagai seorang mahasiswa yang direkrut jadi seorang presenter, pasti banyak banget orang di luar sana yang jauh lebih expert daripada aku. Jauh lebih expert daripada aku kan, dan mereka lebih banyak banget wawasannya pastinya. Nah, tantangannya adalah aku harus bisa jadi mereka, aku harus bisa menyeimbangin mereka. Harus punya wawasan yang luas, harus punya cara public speaking yang bagus, cara intonasi yang bagus, karena kalau kita bawain acara, kan kita tuh ada yang namanya latihan vokal ya, jadi bawain acara itu sama kayak di radio juga, harus punya vokal yang bagus kan. Nah, karena dari itu aku juga, sebenarnya itu tantangan aku sih, kalau dibilang, aslinya suara aku tuh cempreng banget sumpah. Nah, tapi karena aku pengen jadi presenter, aku pengen jadi news anchor, aku mulai deh ngelatih vokal aku, belajar otodidak dari internet. Kan sekarang belajar sendiri ya berarti. Dan itu tuh kan banyak kan biasa di YouTube, di mana kan juga banyak kan kita bisa belajar otodidak. Nah,
Kita nonton deh, terus kita coba deh gimana sih ngatur nafas yang baik, gimana sih intonasi yang baik, gimana sih nyampein sesuatu itu clear didengar sama orang. Karena kalau kita presenter, kita nggak boleh ngomongnya cepet-cepet banget, karena kalau ngomong cepet-cepet banget itu kan nggak clear kan, apa ini ngomong apaan sih? Bener banget. Kayak gitu nggak sih? Kayak Kalau presenter merem-merem gitu. Jadi kita harus bisa tadi itu teknik vokal sih sebenarnya. Dan selain dari YouTube, kemarin aku belajar dari teman-temanku yang penyiar juga. Jadi kayak teman-teman juga harus bisa punya bergaul dengan orang-orang yang teman-teman kira punya pengalaman yang bisa bantuin teman-teman. Jangan malu bertanya, dan jangan gengsi buat nanya. Jadi aku waktu itu benar-benar belajar banget nih dari teman-teman aku. Aku punya teman di Radio RRI Jogja, aku belajar sama dia gimana sih Mbak caranya ngobrol yang asik, yang santai, yang gak deg-degan. Karena kalau ketika kita bawain acara terus kita deg-degan, itu tuh intonasi kita langsung berubah, langsung buyar semuanya, kayak kacau gitu kan. Dan tadi kita udah keren banget, selamat pagi teman-teman semuanya, terus tiba-tiba karena kita deg-degan tuh jadi kayak langsung cempreng lagi gitu suaranya, terus cepet-cepet lagi ngomongnya. Iya. Biasanya kayak gitu. Nah jadi kayak itu sih harus teliti juga, kayak gitu-gitu sih. Kalau sama kaitannya dengan kita kan juga misalnya kita mau jadi presenter, kita harus ikut di komunitas yang atau perkumpulan yang basicnya di sana. Nah itu menurut Mbak tuh seberapa penting sih kegiatan seperti itu? Kalau ikut komunitas yang itu ya, yang sejalan sama yang presenter itu ya? Iya, atau perkumpulan sejenis gitu Mbak. Dibilang penting nggak penting sih, nggak bisa dibilang penting nggak penting, karena itu tergantung pribadinya masing-masing. Kalau misal kamu seneng berorganisasi, seneng kumpul sama satu kelompok yang menurutmu punya tujuan yang sama, itu malah bagus, kamu bisa sharing informasi dan segala macam. Tapi kalau kamu lebih suka belajar mandiri, lebih suka belajar, kamu anggap ketika kamu belajar mandiri, kamu bakal lebih bisa expert, ya nggak apa-apa juga, kamu bisa belajar dari YouTube, terus kamu tadi bisa belajar sama teman-teman lain, even kamu nggak nimbrung di salah satu komunitas ya, nggak apa-apa juga, yang penting kamu mau untuk terbuka, kamu mau untuk tanya ke orang. Nggak, sebenarnya kalau dibilang penting nggak penting tergantung pribadinya lagi. Kalau memang dia seneng di satu komunitas, ya itu menjadi suatu hal yang penting untuk dicoba. Tapi kalau ketika dia seneng belajar sendiri, ya nggak apa-apa juga, nggak ada paksaan juga dia harus ikut itu untuk menjadi seseorang yang lebih expert gitu. Nah, itu tadi cuplikan bincang-bincang kami dengan Mbak Karina. Dari obrolan tersebut, ada beberapa poin penting yang sangat menarik dan bisa dijadikan sebagai motivasi kita dalam mencapai karir. Yang pertama, profesi presenter dapat melatih kemampuan public speaking. Kedua, presenter harus memiliki wawasan yang luas agar mampu membawakan acara dengan baik. Ketiga, tugas utama presenter adalah membuat acara menjadi hidup, berbobot, dan mampu diterima oleh banyak orang. Keempat, introvert tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur seseorang dalam mengembangkan skillnya. Kelima, organisasi dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan diri melalui diskusi dan sharing. Yang terakhir, kunci utama untuk mengembangkan karir adalah percaya diri dan membangun mindset yang positif. Wah, banyak banget ya informasi dan motivasi yang bisa kita ambil dari obrolan tadi. Kalau gitu, yuk kita persiapkan diri untuk karir kita di masa depan. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.